setidaknya tidak hanya anggaran yang sangat mempengaruhi. Anggaran cukup mempengaruhi karena memang kalau jumlahnya dikurangi seperti tadi dikatakan, berarti program-program terkait upaya peningkatan produktivitas dan lain-lain itu menjadi lebih terbatas. Tetapi faktor yang lain selain daripada jumlah anggaran itu adalah penggunaannya. Apakah program-program yang ada itu benar-benar memang bisa mengungkit produktivitas tadi. Jadi ada kualitas spending daripada anggaran juga masalah, artinya masih bisa ditingkatkan ke depan. Dan yang ketiga adalah kalau kita bicara produktivitas, produksi dan akhirnya PDB daripada pertanian, tentu juga sangat tergantung pada faktor-faktor eksternal, termasuk iklim, termasuk sejauh mana masyarakat atau petani itu sendiri mengadopsi teknologi dan sebagainya. Jadi di era kemarin itu semuanya memang terjadi sehingga katakanlah hasilnya seperti yang kita lihat bahwa PDB kita untuk pertanian ini tidak bertumbuh secara sebagaimana sebelum pandemi. Baik Pak, tapi jika kita lihat tadi juga Bapak menyampaikan bahwa PDB untuk di sektor pertanian tidak bertumbuh ya Pak. Tapi apa sebetulnya yang menyebabkan anggaran di sektor ini memang terus dipangkas Pak Hermanto? Tentu hal ini tidak terlepas dari kapasitas fiskal keseluruhan daripada pemerintah. Jadi di dalam pandemi memang ada semacam kebutuhan yang lebih tinggi kemarin untuk penanganan daripada pandemi itu serta untuk mengcushion ya untuk melindungi supaya sektor ekonomi yang lain-lain tidak parah kejatuhannya. Oleh karena itulah ada realokasi istilahnya anggaran yang semestinya adalah sekian ya karena persoalan pandemi 2020, 2021 dan terpengaruh juga di 2022 itu berkurang untuk berbagai sektor termasuk di sektor pertanian. Baik, Tetapi saya katakan baik, tadi adalah bahwa performance daripada pertanian itu kan nggak cuma dipengaruhi oleh anggaran, tetapi baik, ada faktor-faktor yang lain baik. di masyarakat yang mungkin juga harus bisa diperhatikan ke depan. Pak Hermanto menyampaikan bahwa sebetulnya berbicara mengenai sektor pertanian begitu ya, kehutanan dan juga perikanan ini justru penurunannya bukan hanya dari anggaran tapi ada sektor lain, ada faktor lain maaf. Nah faktor lainnya apa saja Pak Hermanto? Yang pertama memang adalah ada faktor cuaca juga ya. Faktor cuaca itu sangat mempengaruhi terhadap produksi ya. Kemudian dari pasar global juga memang ada kenaikan harga-harga, termasuk salah satunya adalah harga pupuk ya. Dan akibat daripada kenaikan harga pupuk tentu saja subsidi juga terpengaruh atau dikurangi dan beberapa pupuk yang tidak disubsidi tentu terjadi kenaikan harga pupuk tersebut ataupun input-input yang lain dan itu mempengaruhi penggunaan pupuk dan akhirnya produksi. Juga dengan meningkatnya BBM ya, BBM ini juga akan petani juga menggunakan traktor mengolah tanah dan sebagainya itu juga meningkatkan biaya dan pada akhirnya terpengaruh juga lah produksi. Baik Pak, terkait dengan beberapa tantangan yang tadi Bapak sampaikan begitu ya, anggaran yang menyusut, lalu juga subsidi juga yang dipangkas. Tapi jika kita bicara mengenai produktivitas hingga kesejahteraan petani, sebetulnya dampaknya seperti apa Pak dengan tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan? Eh, Sebetulnya subsidi itu kan memang sesuatu yang memang dibutuhkan juga oleh petani ya. Jadi harus ada alternatif lah. Mungkin misalnya katakan subsidi pupuk kimia memang berkurang sehingga harganya naik. Tapi kan juga bisa diarahkan atau diberikan penyuluhan penggunaan pupuk organik atau pupuk yang bisa diusahakan sendiri oleh para petani itu satu. Dan yang kedua adalah ke depannya ya dari saat ini sampai ke depan jangan pernah berhenti untuk mengembangkan bibit-bibit unggul yang produktivitasnya itu lebih tinggi ya, makin tinggi lebih tinggi karena produktivitas kalau kita bicara tanaman pangan atau padi ya itu tidak banyak peningkatan dalam 20 tahun ini paling-paling 0,
sekian ton per hektar gitu. Jadi artinya kita pemerintah dalam hari ini perlu mendorong ya atau menyediakan dana yang lebih cukup lagi untuk perguruan tinggi, untuk lembaga penelitian mengembangkan benih itu. Kemudian terkait juga dengan beberapa tanaman pangan selain daripada padi misalnya ya. Jadi kita penggunaan bioteknologi termasuk salah satunya adalah benih GMO itu juga udah harus didorong begitu ya. Karena sebetulnya kalau masih ada di antara masyarakat yang menolak penggunaan GMO, sebagai contoh kedelai yang kita impor, ya tempe yang kita makan dari kedelai yang diimpor itu sudah GMO sebetulnya. Kenapa misalnya untuk jagung dan sebagainya yang memang potensial digunakan dan kebanyakan negara di dunia sudah menggunakannya, tetapi di kita masih belum. Nah, hal-hal seperti itu, pemanfaatan bioteknologi itu, apakah bioteknologi yang kita tinggal pakai karena memang sudah ada, ataukah yang kita akan kembangkan sendiri melalui riset-riset kita, itu perlu sekali untuk didorong.